Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini yang kita baca dan kita dengarkan bersama dari Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini di dalam hati, mengerti di dalam pikiran, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur mengajak kita untuk senantiasa memuji Tuhan, meninggikan namanya, karena Dia adalah Allah yang berdaulat, yang mengasihi, dan maha atas segala yang ada. Mazmur 135 ini memberikan kepada kita gambaran yang lengkap mengenai bagaimana kita memuji Tuhan karena kebesarannya, kebaikannya. Mazmur ini dimulai dengan sebuah panggilan untuk memuji Allah, khususnya panggilan kepada kita hamba-hambanya untuk memujinya, sama seperti dalam Mazmur sebelumnya. Mazmur ini juga memperlengkapi kita dengan pokok pujian, karena Allah harus dipuji sebagai Allah Yakub, Allah yang menyatakan perjanjian, yang memilih Yakub menjadi milik kesayangannya, dan Allah yang mengatasi segala ilah apapun yang ada di alam semesta, di bumi ini, dan dimanapun berada. Sebab hanya Dia satu dan satu-satunya, tidak ada yang lain, yang patut, layak, dipuji, disembah, diagungkan. Dan karena Allah adalah Allah yang menyatakan kuasa dan kedaulatannya atas seluruh bumi. Kewajiban kita sebagai orang-orang percaya ialah memuji Tuhan, memuji namanya, dan kita harusnya bersyukur kepada Dia atas apa yang telah diperbuatnya bagi kita umatnya. Kita memujinya karena kita ada di dalamnya, dan apa yang telah diperbuatnya juga bagi orang lain. Kita sewajarnya mendapatkan satu kesempatan demi kesempatan untuk berbicara mengenai hal-hal yang baik tentang dirinya Allah, dan untuk mengatakan apa yang baik tentang kebenaran dan jalan-jalannya. Kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah, dijadikannya sebagai hamba-hambanya, sebagai imam-imamnya, sebagai orang yang datang melayani Tuhan. Kita sewajarnya dan seharusnya taat dan hidup saleh. Kita diberikan hak istimewa untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Karena itulah kita tidak mungkin dapat mengelak untuk memuji Allah. Kita memandang kepada Allah yang menyatakan keindahannya, menyatakan kemurahannya, dan kita menikmati segala berkat pemberiannya. Tentulah kita punya alasan mengapa kita harus memuji Tuhan Allah, karena Dia menyatakan kebaikannya, menyelamatkan, dan memberikan hidup yang baru. Seperti Yakub yang diubah menjadi Israel. Kita memuji Allah
karena pekerjaannya yang menunjukkan belas kasihan, kemurahan hati, dan segala kecukupan atas kehidupan yang datangnya dari Allah. Kita memuji Allah karena hak-hak istimewa yang dimiliki umat Allah, pilihan Tuhan bagi kita. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita mendapatkan kelimpahan hidup di dalam Tuhan, dan kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa menunjukkan bahwa memang sungguh Tuhan Allah patutlah dipuji, disembah bagi kemuliaan namanya. Ya, tentunya kita memuji Tuhan. Setidaknya kita menyadari betapa Allah kita adalah Tuhan yang maha besar, yang tidak dibatasi waktu dan ruang. Kita menyatakan dan menunjukkan bahwa Allah kita yang maha besar adalah Allah yang berkuasa mutlak atas apapun yang dikehendakinya. Allah adalah Allah yang melakukan apapun yang dikehendakinya tanpa ada yang dapat menghalanginya atau menghindar darinya. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang ditebus menikmati hidup yang baru. Kita yakin dan percaya bahwa Allah yang maha besar, yang mempunyai kekuatan, dan yang melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kita percaya bahwa Tuhan Allah menyatakan kuat kuasanya yang mutlak, yang menjangkau seluruh tempat. Tidak ada satu inci pun yang Tuhan tidak berkata, ini miliknya. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyatakan kekuasaannya dengan hebat atas alam, atas segala sesuatu di alam semesta ini, udara, tanah, air, matahari, dan segala hal. Tidak ada yang tidak dikendalikan, dikuasai, diperintah oleh Tuhan Allah. Baik di tengah kabut maupun dalam kilat yang mengikuti hujan, atau udara yang dihembuskan, bahkan dalam kerajaan manusia, segala yang ada di alam di antara umat manusia, seluruhnya berada di bawah kuasa kendali Tuhan Allah. Tuhan menyatakan kuasanya, kerajaan apapun tidak bisa berdiri dengan kuat dan teguh kecuali Tuhan menyatakan kehendaknya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 135 ayat 1-7 ini merupakan seruan liturgis yang kuat bahwa penyembahan adalah respon pertama umat terhadap realitas Allah. Pemazmur secara eksplisit memanggil para hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, untuk menaikkan pujian. Dan sungguh-sungguh ibadah itu bukanlah hasil kehendak manusia, tetapi panggilan Allah. Tuhan dipuji dan dipuja. Kegiatan ini menyenangkan hati Tuhan, dan di sanalah kita mengenal Tuhan Allah yang sesungguhnya. Di dalam Mazmur ini juga ditekankan kedekatan umat dengan Allah. Mereka yang berdiri di pelataran rumah Allah dipanggil memuji Tuhan Allah. Kehadiran Allah di tengah umatnya, Allah yang memilih untuk berdiam di antara umatnya. Pelataran bait bukan sekedar ruang fisik, tetapi simbol bahwa umat Allah diundang untuk berada dekat dengan pusat kekudusan. Kehormatan terbesar bagi kita, umat Allah, diizinkannya kita berdiri di hadapannya sebagai hambanya. Di dalam ayat yang ketiga dengan jelas dinyatakan alasannya kita menikmati panggilan Allah untuk memujinya, yaitu karena Tuhan itu baik, namanya indah.
Penyembahan selalu berakar pada karakter Allah, yakni kebaikannya bukan yang abstrak, tapi terbukti dalam tindakan pemeliharaannya. Nama Tuhan itu indah, dan kita mengalami keindahannya melalui penyembahan kepadanya. Baik secara afektif kita menyembahnya, dan secara intelektual kita mengagungkan namanya. Keindahan nama Tuhan sebagai harmoni sempurna antara kekudusan, kasih, dan kuasanya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat yang keempat Mazmur 135 ini jelas menekankan kepada kita bahwa kita ini milik kepunyaannya. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang memilih berdasarkan ketentuan ketetapannya. Dan dengan demikian Allah bertindak secara bebas dan penuh kasih karunia, menyatakan kepemilikannya atas hidup kita. Pemilihan bukan berdasarkan prestasi, tetapi berdasarkan anugerah khusus semata. Pemilihan yang bersifat ilahi ini merupakan kehormatan besar dan sumber segala berkat bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya dimanapun berada, sehingga identitas kita sebagai orang pilihannya bertumpu pada keputusan Allah yang tak dapat diganggu-gugat. Ayat yang kelima, saudara di dalam Kristus, mendeklarasikan iman kita, yang menunjukkan bagaimana kita tahu kebesaran Allah, keagungan Allah, dan ini menggambarkan keesaan Allah yang satu dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Allah yang sejati, yang melampaui semua pengalaman penyembahan dari manusia kepada ilah-ilah. Ayat ini sungguh menekankan superioritas Allah yang kita sembah dalam kekuasaannya, hikmat, dan keberadaannya. Kita mendapatkan pengetahuan itu, dan kita bersyukur karena sumbernya datang dari Tuhan Allah yang mengalahkan musuh dan yang mengaruniakan hidup. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada ayat yang ke-6, kita mendapatkan lagi pengertian yang lebih luas bahwa Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, di bumi, di laut, di samudra, dimanapun. Ini merupakan penyataan eksplisit tentang kedaulatan ilahi dari Allah yang kita sembah. Tidak ada wilayah ciptaan yang berada di luar kendali Tuhan Allah. Di sini ada providensia Allah yang bersifat universal, meliputi segala elemen dunia. Dan kita, saudara yang kekasih dalam Kristus, Allah mengendaki agar kita menyadari hikmat-Nya yang mutlak, dan kita menjadi orang-orang yang rela dipimpin, dikendalikan, diatur oleh Tuhan Allah. Tentunya dalam perspektif sejarah penebusan, Allah tidak hanya besar dalam kuasanya, tetapi juga aktif bekerja dalam ciptaannya. Tuhan Allah bukanlah Allah yang pasif, melainkan dinamis, di mana kita melihat kuasa Allah melalui tatanan langit dan bumi, serta kita memiliki pengertian yang mendalam yang memisahkan iman dari realitas alam. Alam merupakan kitab kedua yang Allah perlihatkan bagi kita di dalam kebesarannya. Karena itu, saudara, di dalam ayat yang ke-7 adanya tindakan Allah dalam fenomena alam, di mana dinyatakan bahwa Allah mengatur siklus alam, cuaca, dan dinamika atmosfer. Alam bukan kekuatan otonom, tetapi instrumen dalam tangan Sang Pencipta. Tindakan alam merupakan khotbah tanpa suara yang setiap hari mengingatkan kita akan kuasa Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, setelah kita belajar dari Mazmur 135 ayat 1-7, dan kita telah belajar bagaimana menyatakan realitas Allah, Tuhan atas alam, cuaca, dan apapun,
Tuhan menyatakan melalui Mazmur ini bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang satu-satunya, tidak ada yang lain dan hanya Dia saja. Tidak ada kekuatan lain yang mengatur alam semesta selain Allah yang disembah oleh Israel dan orang-orang percaya, orang-orang Kristen sepanjang zaman, di segala abad, di segala tempat. Tentunya kita mengakui bahwa ini membebaskan kita dari kekuatan irasional dan apapun di alam ini. Karena itu, saudara yang kasih dalam Kristus, penyembahan sejati berakar pada pengenalan yang benar akan Allah, karakternya, pemilihannya, kedaulatannya, dan kuasanya. Bagaimana kita mengimplementasikan Mazmur 135 ayat 1-7 ini? Kita sebagai orang Kristen yang sudah dipanggil dan diutus memiliki suatu kehidupan penyembahan yang sejati dengan mengenal Allah dengan tepat, dan kita mengakui bahwa Allah berdaulat atas alam semesta dan segala isinya, atas sejarah dan atas umat Allah dimanapun berada. Kita sebagai orang Kristen menolak ketakutan, sinkretisme, kebergantungan pada kekuatan selain Tuhan Allah. Selanjutnya, saudara, dengan pengertian-pengertian yang di atas, kita tahu dan kita terima dengan iman bahwa Allah mengatur cuaca, hujan, angin, dan seluruh dinamika yang ada. Kita sungguh patut berjaga-jaga dan menjalankan mandat Tuhan memelihara bumi ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan ini, dan kiranya Roh Tuhan menolong kita juga untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.